Dan kali ini kita akan mencoba menggunakan software pihak ketiga yang bernama NDPen. Software ini bisa membantu kita untuk melakukan analisis kode secara lebih lanjut. Jadi cocok kalau misalnya rekan-rekan hendak melakukan aktivitas seperti assessment, code assessment seperti itu ya. Atau misalnya ingin melakukan aktivitas refactoring, maka sebelumnya kita bisa menggunakan NDPen. NDPen ini commercial version, jadi rekan-rekan harus membelinya atau bisa menggunakan trial sebanyak 14 hari. Oke. License-nya ini sifatnya perpetual, jadi rekan-rekan nggak harus beli setiap tahun atau berlangganan ya. Tetapi rekan-rekan bisa melihat di sini ya, harganya ada developer version untuk seorang developer, build machine untuk satu sistem build machine, dan kalau ingin terintegrasi dengan TFS juga ada versinya ya untuk 5 user packs. Jadi bisa memilih mana saja. Saya pribadi lebih menyarankan untuk developers kalau misalnya ini hanya digunakan oleh salah satu orang saja. Jadi sekitar 495 US dollar. Oke, kita akan coba trialnya ya untuk melihat perbedaannya dengan code analytic yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita harus mengisi dulu beberapa data di sini, kemudian kita klik start 40-day trial. Setelah saya mengunduh NDPen, saya akan memperoleh sebuah folders. Jadi lucunya NDPen ini menggunakan zip files gitu ya. Tidak setup.exe seperti produk-produk lainnya. Jadi kita akan punya sebuah zip file, zip filenya kemudian kita ekstrak ya. Dan disarankan diekstrak ke sesuatu yang bukan temporary. Jadi di sini contohnya saya ekstrak ke document/Visual Studio NDPen. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita bisa jalankan Visual Studio Code Extension Installation di sini ya. Kita jalankan dulu. Oke. Di sini kita bisa memasukkan key kalau kita sudah punya key. Kalau belum punya, kita bisa mengklik Start Evaluation ya. Kemudian saya membaca agreement. Kemudian kita akan melakukan continue dan di sini kita akan menginstal. Di sini akan terdeteksi Visual Studio apa yang aktif ya. NDPen mendukung dari Visual Studio 2010, bayangkan ya, sampai 2019. Saya akan install 2019 di sini. Jadi ada kebergantungan dengan berkas-berkas yang sudah diekstrak yang ada di sini, sehingga kita disarankan untuk meletakkannya di folder yang static, tapi tidak diizinkan diletakkan di program files karena ada isu terkait dengan permission. Jadi di situ saya letakkan di user documents. Artinya kalau ada user lain yang menggunakan NDPen ini, rekan-rekan harus menginstal ulang di user tersebut walau dalam PC yang sama. Di sini ya kita install, klik kita install. Akan terjadi proses sedikit modifikasi terkait dengan Visual Studio. Dan setelah itu sebenarnya instalasinya sudah selesai. Lisensinya juga sudah terpasang dengan lisensi evaluation dan kita lihat apa kemampuan NDPen. Ya, kita sampai pada Visual Studio dan di sini saya sudah membuka sebuah project ya. Kita akan menganalisis project ini. Ini adalah project aplikasi web. Cukup sederhana, hanya 2 project ya, satu project webnya dan satu project unit testnya. Saya akan mengklik extension di sini, kemudian ada pilihan NDPen, kemudian saya klik attach new NDPen project to current VS solution. Nah, sebelum rekan-rekan menganalisis kode NDPen dengan NDPen, teman-teman harus juga melakukan build solutions ya. Kalau nggak nanti error. Di sini saya coba attach new project dan di sini jadi nggak error ya setelah saya build. Tadi sempat error. Saya refresh resolve assembly, kemudian saya bisa klik analyze ya. Kita akan lihat apa yang terjadi sembari menunggu. Ya, setelah kita mengklik analisis, maka yang terjadi adalah ada sebuah tampilan yang cukup menarik gitu ya. Kita bisa melihat dashboard, interactive graph, code rules, atau meng-close dialog ini. Dan hasil resultnya pun ditampilkan di error list di sini. Ada satu quality get fails ya. Pada NDPen dashboard kita bisa melihat sebuah dashboard yang luar biasa. Dan dashboard ini juga terdapat versi reportingnya ya, yang dibuat dalam bentuk HTML yang bersamaan dibangkitkan pada saat kita melakukan analisis. Di sini kita bisa melihat ada beberapa rules yang criticals, issues dan sebagainya. Jadi setidaknya ada ratusan rules di sini ya.
yang memvalidasi kode kita itu baik atau tidak. Walaupun secara rating kode ini memiliki technical debt 2%, tetapi masih ada beberapa isu yang harus dipecahkan. Oke, misalnya contohnya kita akan memilih isu kritisnya apa ya di sini. Maka di sini akan keluar sebuah rekomendasi isu krisis yang terjadi di kode tersebut ya. Saya akan turunkan sedikit supaya lebih lebar. Oke, rekan-rekan bisa melihat di situ isunya apa. Oke. Dan di sini akan ada rules, description, dan bagaimana cara melakukan perbaikan ya di situ. Oke. Contohnya di sini isunya adalah avoid namespace mutually dependent. Nah, itu ya. Jadi kita sudah tahu apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian kita bisa melihat yang bagian critical, kita bisa rule critical apa saja. Nah, ini ya, tipe yang terlalu besar, metode yang terlalu besar, dan sebagainya. Hal-hal ini yang harus dipikirkan dan diperbaiki. Ya. Jadi ini adalah sekilas tentang independ. Kita akan belajar lagi lebih dalam terkait dengan independ di video selanjutnya. Untuk saat ini, cukup sampai sekarang. Sampai jumpa.